Ahmad Dahlan lahir dengan nama Muhammad Darwis pada tahun 1868 di Kauman, Yogyakarta, sebuah kampung yang kental dengan tradisi Islam. Ayahnya seorang khatib di Masjid Gede Kauman, dan keluarganya termasuk keluarga ulama. Sejak kecil, Darwis sudah akrab dengan suasana religius, mengaji Al-Quran, mempelajari fikih, dan mengikuti tradisi keagamaan masyarakat Jawa. Namun, ia juga tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap sudah mapan. Pada usia muda, Darwis melakukan perjalanan penting ke Mekah. Di sana ia tinggal cukup lama, berguru pada ulama-ulama besar, dan menyaksikan langsung pertemuan Islam dari berbagai negeri. Dari pengalaman itu, ia mulai melihat perbedaan antara Islam yang berkembang di Timur Tengah dengan Islam di tanah air yang masih banyak bercampur dengan tradisi lokal. Ia menyadari bahwa umat Islam di Indonesia saat itu terjebak pada kebiasaan-kebiasaan lama, kehilangan semangat rasional, dan tertinggal dari bangsa lain dalam bidang ilmu pengetahuan. Dari sinilah benih pemikiran pembaruan tumbuh dalam dirinya. Setelah kembali ke Yogyakarta, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan, sebagai simbol tekad baru dalam mengabdikan diri kepada Islam. Ia mulai mengajarkan tafsir Al-Quran dengan cara yang berbeda dari kebiasaan masyarakat saat itu. Dahlan menekankan pentingnya memahami ayat Al-Quran secara langsung, bukan sekadar membacanya tanpa makna. Salah satu yang sering ia tekankan adalah pesan agar umat Islam tidak hanya beribadah secara ritual, tetapi juga memperhatikan anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah. Gagasannya membuat sebagian masyarakat terkejut. Pada masa itu, banyak orang yang merasa cukup beribadah di masjid tanpa peduli pada masalah sosial. Ahmad Dahlan mengajak umat Islam untuk turun ke masyarakat, menolong sesama, dan membuktikan keimanan dengan perbuatan nyata. Dari ajaran ini lahir gerakan sosial yang kelak menjadi ciri khas Muhammadiyah. Tahun 1912 menjadi tonggak penting. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Organisasi ini bertujuan memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sekaligus memajukan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat. Muhammadiyah bukan sekadar organisasi dakwah, tetapi juga gerakan sosial modern yang membawa pembaruan besar bagi masyarakat Indonesia. Dalam bidang pendidikan, Ahmad Dahlan memperkenalkan sistem sekolah yang memadukan ilmu agama dengan ilmu umum. Pada masa itu, sekolah-sekolah tradisional hanya mengajarkan ilmu agama, sementara sekolah Belanda mengajarkan ilmu umum tetapi jauh dari nilai Islam. Ahmad Dahlan melihat jurang ini sebagai masalah serius. Karena itu, ia mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mengajarkan Al-Quran, fikih, hadis, tetapi juga matematika, ilmu alam, geografi, dan bahasa Belanda. Langkah ini dianggap revolusioner. Banyak kalangan menentangnya karena dianggap meniru Barat. Namun, Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa Islam justru mendorong umatnya untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Menurutnya, umat Islam akan tetap tertinggal jika hanya berpegang pada tradisi lama tanpa menguasai pengetahuan modern. Pendidikan model Muhammadiyah menjadi jembatan agar umat Islam mampu bersaing dalam dunia yang sedang berubah. Selain sekolah, Muhammadiyah juga mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial. Semua itu lahir dari keyakinan bahwa agama harus hadir dalam kehidupan nyata. Keimanan bukan sekadar doa, tetapi juga kerja keras untuk menolong sesama. Dengan langkah nyata itu, Muhammadiyah mendapat simpati luas. Dari Yogyakarta, gerakan ini menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Ketekunan Ahmad Dahlan mendidik masyarakat seringkali menghadapi rintangan. Ia ditentang sebagian kalangan tradisional yang merasa ajarannya terlalu berbeda. Bahkan ada yang menuduhnya sesat karena mengubah arah kiblat masjid agar lebih tepat menghadap Ka'bah sesuai ilmu falak. Namun, Ahmad Dahlan tetap sabar. Ia menjawab penentangan dengan ilmu, akhlak, dan keteladanan. Perlahan, banyak orang mulai menerima pemikirannya karena melihat manfaat nyata dari apa yang ia perjuangkan. Di rumahnya sendiri, Ahmad Dahlan memberi teladan. Ia mengajarkan anak-anaknya hidup sederhana, jujur, dan bekerja keras. Bahkan istrinya, Nyai Ahmad Dahlan, ikut terjun dalam perjuangan. Dari rahim perjuangan mereka, lahirlah Aisyah, organisasi perempuan Muhammadiyah yang memperjuangkan pendidikan dan peran sosial kaum wanita. Pada masa itu, gagasan agar perempuan mendapat pendidikan setara dengan laki-laki dianggap berani. Tetapi Ahmad Dahlan dan istrinya membuktikan bahwa Islam tidak membatasi ruang gerak perempuan.
Pemikiran Ahmad Dahlan juga sejalan dengan semangat kebangkitan nasional. Ia hidup pada masa Indonesia masih dijajah Belanda. Ia menyadari bahwa kemerdekaan tidak hanya bisa diraih dengan politik dan senjata, tetapi juga dengan mencerdaskan bangsa. Melalui pendidikan, ia menanamkan rasa percaya diri bahwa umat Islam mampu maju tanpa kehilangan jati diri. Wafatnya KH Ahmad Dahlan pada tahun 1923 meninggalkan duka mendalam. Namun warisannya jauh melampaui usia hidupnya. Muhammadiyah terus tumbuh menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dengan ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, dan amal usaha di seluruh pelosok negeri. Ajarannya tentang pentingnya memadukan iman dan ilmu, agama dan kemajuan, tetap relevan hingga hari ini. Nama Ahmad Dahlan bukan hanya milik Muhammadiyah, tetapi juga bagian dari sejarah bangsa. Ia membuktikan bahwa seorang ulama tidak hanya berbicara di mimbar, tetapi juga bergerak di tengah masyarakat, membangun pendidikan, dan melahirkan perubahan nyata. Semangat pembaruannya menegaskan bahwa Islam sejati adalah agama yang hidup, mendorong manusia untuk berbuat baik, mencintai ilmu, dan menolong sesama. Narasi hidup KH Ahmad Dahlan adalah narasi tentang keberanian berpikir, keteguhan hati, dan kepedulian sosial. Dari seorang pemuda kauman yang haus ilmu, ia menjelma menjadi tokoh besar yang menyalakan cahaya pembaruan di tengah kegelapan zaman. Cahaya itu masih menyala hingga kini, menerangi jalan jutaan umat Islam Indonesia.